Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini kita ambilkan dari harian New.Today, yaitu Presiden Ripple membungkam keheningan ya, mulai berbicara atas kemenangan besar perusahaan tersebut. Presiden Ripple Monica Long merefleksikan tonggak sejarah terobosan perusahaan kripto. Ini dia wajahnya Mbak Monica Long ya. Next teman-teman, Ripple membangkitkan tenaga listrik fintech ya. Membangkit tenaga listrik fintech telah mendapatkan tempatnya di daftar fintech 100 yang bergengsi untuk tahun 2023 sebagaimana yang diumumkan oleh CB Insight. Pengakuan ini menyoroti peran perusahaan kripto dalam memodernisasi pembayaran lintas batas dan juga mengintegrasikan teknologi mutakhir dalam solusi keuangan sebagaimana blockchain dan juga XRP. Monica Long ya, presiden dari Ripple ini menyatakan kehormatannya yang besar karena telah masuk dalam daftar eksklusif 100 perusahaan fintech swasta global yang paling menjanjikan. Pernyataan menggarisbawahi pencapaian luar biasa perusahaan sepanjang tahun 2023, menekankan ketangguhan dan juga kematangan operasi bisnis Ripple serta memuji ya dedikasi dari tim pembangkit tenaga listrik di balik kesuksesan tersebut. Saya merasa terhormat melihat Ripple ditakuti sampai diakui dalam daftar tahunan CB Insight yang berisi 100 perusahaan fintech swasta global paling menjanjikan. Sulit untuk mengungkapkan betapa bangganya dan sebagainya teman-teman ya. Ini adalah sebuah ungkapan perasaan bangga ya dari presidennya Ripple, presiden direkturnya Ripple, dan juga menambah penghargaannya. Ini Ripple kembali meraih kemenangan signifikan dengan meraih penghargaan tertinggi asosiasi pembayaran bekerjasama dengan Mastercard. Wah, keren banget ya teman-teman. Pengakuan terhormat ini mengapresiasi inisiatif perusahaan kripto dalam memanfaatkan mata uang dan juga aset digital dalam sektor jasa keuangan, dan juga menegaskan kembali posisinya sebagai yang terdepan dalam industri ini, terutama dengan masalah pembayaran digital teman-teman. Ripple memang top markotop teman-teman. Namun kemenangan paling signifikan bagi Ripple tahun ini adalah datang dalam bentuk penyelesaian kasus XRP dalam banyak yang diikuti terhadap SEC ya teman-teman. SEC vs XRP ya. Penolakan pengadilan atas banding tersebut menandai kemenangan penting bagi Ripple dan yang harus bawahi kejelasan posisinya dalam landscape hukum ya. Bahwasanya menegaskan bahwasanya Ripple tidak sepenuhnya bersalah kayak gitu teman-teman. Pernyataan Monica Long menyusuri pendekatan strategis perusahaan dan juga dedikasi timnya dalam menekankan ketahanan dan juga kedewasaan Ripple sendiri sebagai entitas bisnis dalam industri fintech dan juga masalah kripto kayak gitu teman-teman. Dan ini ada juga berita lain teman-teman, lanjutkan ya, bahwasanya selain XRP ada ya atau Cardano yang dapat mendapatkan keuntungan dari tren pasar di baru-baru ini. Detailnya seperti ini teman-teman. XRP dan ADA meningkat seiring munculnya tren pasar baru kayak gitu teman-teman. Ini merupakan pendapat ya teman-teman, merupakan opini dari istilahnya seorang yang melakukan penelitian tentang XRP dan ADA. Ini analisis teknikal biasanya teman-teman ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ini tidak mengandung kepastian, hanya merupakan opini atau pendapat dari orang-orang yang sudah melakukan analisa fundamental, analisa teknikal dari XRP dan juga ADA. Jadi mata uang kripto teratas XRP dan ADA dapat memperoleh keuntungan dari tren pasar baru. Para pedagang tumbuh secara positif dan minat terhadap paus tampaknya bangkit kembali. Jadi kecenderungan ini baru-baru ini terlihat dalam skenario Avalanche ya, dengan kenaikan harga AVAX sebesar 8% karena peningkatan aktivitas jaringannya disebabkan oleh Stars Arena yang mirip dengan Frentech ya kayak gitu. Ini saingannya Frentech teman-teman. Stars Arena ini adalah merupakan aplikasi ya teman-teman, aplikasi yang mirip sekali dengan Frentech tapi dengan segala jenis kelebihannya, dan Stars Arena sepertinya dibangun pada jaringan Avalanche kayak gitu teman-teman. Sentimen mengatakan untuk mengatasi tren bullish ini yang mencerminkan minat para pedagang dan paus, bagaimana hal itu juga dapat menguntungkan XRP dan juga ADA. Oke teman-teman, XRP menikmati kemenangan dalam gugatan SEC yang dulu itu loh teman-teman. Jadi XRP cepat menjadi aset yang teratas ya minggu ini setelah pembicaraan yang terpusat pada kekalahan SEC dalam mengajukan banding atas putusan kasus Ripple melonjak. Maksudnya gini teman-teman, jadi kapan hari itu SEC mengajukan banding, akan tetapi sayangnya bandingnya ditolak oleh hakim kayak gitu teman-teman. Jadi merupakan kemenangan besar bagi pihak XRP ya, yang dulunya menang kemudian saat ini menang lagi karena apa? Karena bandingnya ditolak kayak gitu teman-teman. Hakim Torres menolak mosi SEC untuk mengajukan banding SELA pada 3 Oktober dengan menyatakan bahwa regulator telah gagal memenuhi bebannya untuk menunjukkan bahwasanya banding SELA akan secara material memajukan penghentian litigasi kayak gitu
kayak gitu teman. Pengadilan mengatakan bahwasanya setiap banding setelah kemungkinan besar akan memperpanjang tindakan karena akan dikenakan berbagai macam tuntutan untuk peninjauan banding dan juga dengan demikian menolak mosi tersebut. Harga XRP kemudian meningkat hingga 8% ya menjadi 0,548. Sebelumnya jatuh kembali ke harga saat ini diperdagangkan. Pada saat penulisan ini teman-teman terbaru ini XRP telah turun menjadi turun sebanyak 0,39% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,522 dolar. Kemudian Cardano teman-teman, atau ada Cardano kemudian meluncurkan DevNet tengah malam. Apa ini teman-teman? Diskusi seputar Cardano juga melonjak menyusul kemajuan inovasi minggu ini. Ini masalah inovasi yang ada pada blockchainnya Cardano atau dengan koinnya ada itu ya teman-teman. Midnight Blockchain, perlindungan data baru dari input-output global diluncurkan di DevNet Sandbox untuk kelompok awal pengembang pionir. Midnight adalah blockchain perlindungan data yang memudahkan untuk pembuatan kontrak pintar yang aman dan sesuai dengan aplikasi terdesentralisasi atau dApps di blockchain. Midnight masih dalam pengembangan dan fitur ini sedang diselidiki ya, terkait dengan keamanannya, terkait dengan kecepatannya, terkait dengan use case-nya dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Ada kemudian naik 2,19% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,264 ya pada saat penulisan di U.Today ini teman-teman. Menurut sentimen Cardano mengalami aksi ambisi aksi ambil untung besar-besaran menyusul kenaikan dari harga yang mengesankan pada hari pertama pada bulan Oktober dengan oportunis memindahkan koin selama jendela keuntungan yang pendek kayak gitu teman. Dan menurut sentimen skenario ini mungkin memicu potensi pemisahan aset kripto terbesar ke-8 di pasar lainnya. Tampaknya inilah masalahnya karena Cardano mengungguli 10 besar dalam hal perolehan hariannya. Jadi ini merupakan berita positif teman-teman, yaitu berita positif terkait dengan XRP atau Ripple yang menang di pengadilan ya, karena bandingnya SEC ditolak, maka XRP pun dikatakan menang 2 kali teman-teman. Mantap itu. Kemudian juga ada atau Cardano yang saat ini meluncurkan kembali project terbarunya, yang meluncurkan use case terbarunya dengan meluncurkan Midnight itu tadi teman-teman. Dan pada akhirnya Cardano pun juga ketiban campur mengalami kenaikan nilai dari tokennya tersebut kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari Marvelo dan Arif TV sekelebat info teman-teman terkait dengan XRP dan juga ada atau Cardano ini. Ingat teman-teman, konten ini hanya lakukan berita dan juga informasi saja, bukan saran investasi jual dan beli kayak gitu teman-teman. Dan senantiasa di YOR atau do your own research, lakukan riset mandiri dan jangan sampai terjebak dengan FAT ataupun FOMO kayak gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.